everyone, it's Dea from The Olfactory. It's good to see you again. Dan buat kalian yang baru pertama kali datang ke channelku, I say welcome. Dan kenalin, nama aku Deb. Di channel ini tuh aku banyak ngomongin segala hal tentang parfum dan wewangian. Nah, hari ini kita akan bahas tentang satu topik yang emang tadi pagi udah aku throw di poll di Instagram story. Nah, kalau kalian belum follow Instagramku, you can follow me on @olfactory. Di situ aku lebih update everyday. Kalau di YouTube kan kadang-kadang seminggu sekali atau 2 kali, tapi di Instagram bakal lebih sering, so you can go ahead and follow my Instagram. Dan tadi pagi itu aku kan throw a poll. Nah, dari poll itu aku decided buat bikin video tentang the whole range, dimana aku bakal review dan juga do a buying guide, dimana aku bakal membantu kalian untuk decide kira-kira mau beli parfum yang mana. Dan ini adalah dari range parfum Zara Emotions. Kalau kalian belum pernah dengar Zara Emotions Zara Emotions ini adalah satu line dari Zara, bentuknya seperti ini. Dan ini itu adalah parfum dimana Zara bekerja sama dengan perfumer Jo Malone. Jadi scent-scent yang ada di parfum-parfum di line ini itu katanya di-create oleh Jo Malone sendiri. So, kalau kalian penasaran kayak gimana review dan buying guide-nya, you guys should stay put. Welcome back guys, thank you for tuning in, I really appreciate it. Dan ya, hari ini kita bakal ngomongin the whole range, alias kita bakal ngomongin semua parfum yang ada di Zara Emotions line, dimana dia bekerja sama dengan Jo Malone. Dan mungkin di review kali ini aku nggak bakal go into details on each perfume, karena memang di sini itu parfumnya lumayan banyak yang dibahas. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parfum, ada 8 parfum. Dan sebetulnya tujuanku kali ini juga bukan hanya untuk review, tapi juga untuk menyediakan buying guide buat kalian. Dimana buying guide ini aku harap bisa membantu kalian untuk memutuskan atau decide mau beli parfum yang mana. Karena kan kadang-kadang ketika kita lihat pilihan parfum itu banyak banget, kita bingung, aduh mau coba yang mana. Apalagi sekarang katanya even kalau kalian ke Zara outlet, kalian nggak bisa sniff langsung karena pandemi ini. Jadi mungkin kalian harus beli online, atau misalnya kalian ke counter pun kalian harus bisa pilih dan harus tahu dulu wanginya gimana. So, I really hope this video helps you guys in deciding kalau kalian emang mau beli any of the perfume from the Zara Emotions line. Oke, sebelum kita ke parfum pertama, aku mau liatin dulu presentationnya itu gimana. Jadi seperti yang kalian udah lihat, presentationnya itu dalamnya botolnya seperti ini. Dia itu bening, ada stiker putih dan tutupnya hitam, lumayan minimalis, very chic, very gampang disukain lah, very minimalistic, I like it. Dan kalau kalian lihat ketika kalian pesen nanti, itu bakal datang di kardus seperti ini. Di depannya ada tulisannya, dia varian yang apa, terus di belakangnya ada semacam description lah, kayak I think it's a marketing thing. And I like it karena jadinya ngerasa lebih cantik aja gitu loh wanginya. Dan si tulisan ini tuh menggambarkan wanginya gimana secara poetik. Dan kalau kalian slide, jadi ini bisa di slide gitu. I like the box putih gitu, rasanya kayak expensive. Kalian bisa buka juga dan kalian lihat itu ada di dalam situ si botolnya. Dan dia itu ada 3 size, jadi ada yang ini itu 90 ml. Terus mereka juga ada yang datang di ini kalau nggak salah 40 ml. Dan juga ada yang kalau nggak salah ini 10 ml yang roll on, tapi ini bukan spray. Tapi kayaknya yang ini mereka udah nggak jual online, at least di online aku nggak lihat. Nah, satu lagi yang mau aku kasih tahu itu harganya udah berubah. Dulu kalian bisa lihat waktu aku beli ini itu harganya, you can see this. Tuh, ini 549.000. Ini dulu waktu pertama kali mereka launch aku beli. Tapi sekarang kalau aku lihat online itu yang 90 ml itu harganya 629.000. Dan yang 40 ml itu 399.000. So there's an update on the price. I know it sucks, harusnya mereka lebih murah ya, tapi aku nggak tahu kenapa mereka sekarang lebih mahal. Mungkin karena ongkir juga, walaupun si Zara juga ada ongkirnya ketika kalian beli online. But anyway, let's go back to the review and the buying guide. Dan di buying guide kali ini, biar untuk memudahkan aku untuk explain dan untuk kalian juga bisa lebih ngotak-ngotakin dan mempermudah kalian untuk decide mau yang mana, aku bakal bagi buying guide dan review ini dalam 4 kategori. Dan kategori di sini adalah kategori, tapi ini kategori yang aku bikin sendiri ya, bukan dari si Jo Malone atau Zaranya. Ini yang kira-kira aku bikin sendiri. Ada 4 kategori, itu kategori citrus,
yang kedua citrus floral, yang ketiga floral woody, dan yang keempat kategori woody. Jadi I hope ini bikin lebih gampang buat kalian buat decide. Kalau kalian mau cari yang citrus, kalian bisa coba yang ini. Kalau kalian mau coba yang citrus floral, ada yang ini. Kalau kalian mau coba floral woody, ada yang ini. Dan kalau kalian mau coba yang woody aja juga ada satu nanti yang aku bakal rekomen. Oke, without further ado, let's go with the first perfume. Dan yang kategori pertama adalah citrus. Oke, citrus parfum yang pertama yang dari Zara Emotions itu yang aku rekomen adalah Vetiver Pamplemousse. Ini kayak gini bentuknya, dan kalian bisa lihat ya, sebetulnya ketika dia udah agak lama dan kalian nggak taruh di box itu stikernya emang bisa agak ngeletek kayak gini. Tapi walaupun ini juga ngeselin sih, cuman wanginya nggak berubah. So kalau kalian ngerasa terganggu dengan gini, mungkin kalian bisa keep the bottle in the box biar dia nggak kusut kayak gini. Cuman kalau if you guys don't mind, ya taruh aja gitu, nggak apa-apa. So I get that out of the way. Oke, Vetiver Pamplemousse ini adalah wangi yang sangat amat citrus karena dia itu dominan grapefruitnya. Jadi si Vetiver Pamplemousse ini kalian jangan don't be fooled by the name vetiver, karena dia vetivernya itu tipis banget. Karena vetiver atau akar wangi di sini itu hanya bekerja sebagai base-nya. Kalau kalian semprot pertama kali, ini tuh rasanya bener-bener it's such a fresh grapefruit. Jadi grapefruit itu adalah semacam buah dari keluarga citrus. Di Indonesia nggak ada, dan grapefruit itu wanginya terkesan agak pahit tapi seger gitu. Tapi grapefruit di sini itu nggak ada pahitnya, mungkin ada pahitnya sedikit banget. Dan grapefruit di sini itu dicampur dengan mandarin orange. Yes, ingredients atau perfume notes pyramid di sini itu ada grapefruit, ada orange mandarin, dan juga ada vetiver. Jadi wangi ini tuh fresh banget. If you like something fresh, you will like this. Dan buat aku wangi grapefruitnya itu lumayan realistic, walaupun dia bukan natural, tapi wanginya tuh lumayan mirip sama grapefruit aslinya. Dan aku suka karena dia di dry down ya, walaupun dia openingnya itu sangat fresh dan sangat sharp grapefruit banget. Dia di dry downnya itu dia lumayan subtle, jadi lebih kalem, dan ada vetivernya dan jadi sedikit agak manis. So I really like this. Aku suka ini buat dipakai siang hari. SPL-nya oke lah, sekitar 2-3 jam, karena memang scent profile-nya di citrus grapefruit itu biasanya mereka nggak tahan terlalu lama. Cuman kalau kalian baru semprotin, dia tuh projection-nya lumayan kenceng banget. Jadi kalau aku pakai ini tuh biasanya suamiku bisa langsung cium. So that's the first citrus. If you like citrus, you can try Vetiver Pamplemousse. Citrus kedua selain Vetiver Pamplemousse ada juga si Amalfi Sunray. Si Amalfi Sunray itu aku ada yang 40 ml itu, dan si Amalfi Sunray ini itu dia itu lebih ke citrus, walaupun dia citrus banget, dia itu ada campuran floralnya sedikit karena di notes pyramidnya dia ada bergamot, mandarin orange, dan juga orange blossom. Jadi agak ada sedikit nerolinya sedikit, walaupun dia lebih fresh, lebih summer, lebih citrusy. Dia itu citrusnya itu very sharp and very zesty, jadi kerasa fresh juga. Hampir sama-sama ini, tapi dia itu wanginya grapefruit, sedangkan yang ini lebih ke bergamot dan orange juga. Very summery sih ya buat aku. Kalau kalian mau cari citrus yang paling aman, aku bakal rekomen ini, karena ini itu lebih aman daripada ini, karena ini lebih kecampurnya lebih floral, jadi lebih lebih mass pleasing lah ketimbang yang si Vetiver Pamplemousse. Dan ini itu very fresh, very summery. SPL-nya si dia ini longevity-nya lebih lama dari yang Vetiver Pamplemousse. Di ini tuh di kulitku tahan sekitar 4-5 jam. Projection-nya juga sama aja, jadi ketika kalian semprot pertama pasti langsung bisa cium. Dan ini sebenarnya projection-nya juga agak lebih oke ketimbang yang si Vetiver Pamplemousse. Kalau aku pakai ini, aku pernah pakai ini ke mall dan aku dapat compliment. Orang tanya kayak ini parfum apa, parfumnya enak, and yes, I do get compliments wearing this. Dan enak aja sih. So if you like citrus that is a little floral, teman nggak terlalu floral, kalian bisa coba Amalfi Sunray. Oh ya, si Amalfi Sunray ini juga katanya dibilang agak sedikit mirip dengan Tom Ford Neroli Portofino. Dan kalau kita ngomongin tentang si Neroli Portofino itu, kita sekarang pindah ke kategori yang citrus floral. Tapi walaupun kita pindah kategori nih ke citrus floral, si parfum berikutnya yang aku bakal present, ini si Fleur d'Oranger. Ini itu sebetulnya kakak adek banget sama si Amalfi Sunray. Mirip, lumayan mirip, nggak mirip banget, lumayan mirip. Tapi bedanya karena mereka berdua ada nerolinya. Cuman bedanya ini lebih citrus dan ini lebih floral. So I would say this is
citrus floral, jadi dia ada citrusnya sedikit, cuman dia lebih ke floral. Dan fleur d'oranger ini itu wanginya sangat amat neroli banget atau orange blossom banget. Dan di notes piramidnya ada orange blossom, ada neroli, dan ada ilang-ilang juga. Ilang-ilangnya buat aku di sini nggak terlalu kecium, cuman memang menambahkan kesan sweet dan kesan creamy di parfum ini. Aku suka sih, aku sebenarnya kalau kalian tanya, aku suka dua-duanya, cuman ini my go to kalau emang aku pengen lebih lebih wanginya, lebih floral, lebih white flower, dan lebih neroli. Jadi ini lebih neroli daripada si Amalfi Sunray. Ini juga SPL-nya lumayan oke banget. Longevity-nya ini 4 jam di kulitku, mungkin karena dia lebih floral jadi lebih tahan, sedikit lebih tahan lama. Dan projection-nya juga oke banget. Aku yakin orang lain bisa cium ketika kalian pakai ini. So if you like something white floral neroli, kalau kalian suka neroli, kalian pasti suka ini. And it is such a great choice for you neroli lovers. Oke, yang keempat di citrus floral kita ada ini itu adalah Water Lily Tea Dress. Namanya cantik banget ya, namanya Water Lily Tea Dress. Jadi bisa kebayang kayak lagi piknik gitu loh, kayak pakai dress yang cantik terus ada water lily-nya gitu. But ini kayaknya salah satu launch dari Zara Emotions yang lumayan unik dan floral. Dia itu fresh banget, dia itu masih di ranah yang floral yang fresh. Dan aku yakin banget di hidungku ini itu ada floralnya, walaupun kalau kalian lihat notes pyramidnya dia nggak ada floral sama sekali. Di notes pyramidnya dia ada bergamot, ada green mint, dan ada musk. Dan ya, wanginya itu seger floral, ada mintinya yang bikin tambah seger. Dan musk di sini itu bikin bikin dia lebih ada volumenya. Jadi bikin wanginya walaupun dia itu floral yang light, dia itu wanginya lumayan nyebar. Dan wangi ini itu buat aku sih, walaupun dia unisex, semua parfum di sini itu unisex. Dan walaupun dia unisex, aku bakal bilang ini itu mungkin bakal lebih dipilih untuk cewek, bakal lebih banyak cewek yang pilih ini. Walaupun I can also see this a lot of guys bakal ada yang suka sih. Aku tahu ada temen yang suka floral dan aku bisa bayangin dia pakai ini. Dia itu kayak wangi bunganya itu kayak wangi bunga yang masih baru dan baru mekar. Jadi itu very young, very fresh. Dan ya, parfum ini itu kesannya lebih ke young, lebih fresh, bukan yang mature banget. Dan ini cocok buat piknik, buat summer juga cocok. Cuman dia untuk longevity dia kurang dibanding sama yang lainnya. Ini ditahan di kulitku sekitar 2-3 jam, mungkin karena emang dia sangat light. Dan projectionnya juga moderate. So kalau kalian suka floral yang tipis, yang very soft, itu kalian bisa coba yang Water Lily Tea Dress. Di floral, cuman ini tuh floralnya nggak terlalu citrusy. Itu kita ada Tuberose Noir. Seperti dari namanya, kalian bisa kira-kira wanginya apa? Yes, wanginya adalah wangi tuberose atau wangi bunga sedap malam. Dan Tuberose Noir ini itu bener-bener white floral banget. Dan ini sebetulnya bukan masuk ke citrus floral, ini sebenarnya kita udah masuk ke yang floral woody. Jadi ini tuh di notes piramidnya itu ada tuberose, ada ilang-ilang, dan ada sandalwood. Yaitu tuberose itu tadi bunga sedap malam, ilang-ilang itu bunga kenanga, dan sandalwood itu kayu cendana. Jadi kalian bisa bayangin wanginya gimana. Wanginya sedikit berat, sedikit lebih mature dibanding yang freshy lainnya. Tadi fresh yang sebelum ini tuh dari citrus dan citrus floral, mereka lebih ke arah young dan youthful dan happy. Sedangkan yang kita mulai kesini ini mulai wanginya mulai lebih mature. Jadi kalau kalian suka yang wangi yang lebih serius dan lebih mature, perhatikan parfum yang dari sini sampai list berikutnya. Dan dimulai dari si Tuberose Noir ini. Tuberose Noir ini emang kesannya mature. Ketika kalian semprot, it opens up with a very strong tuberose dan ilang-ilang. Jadi komposisi tuberose dan ilang-ilangnya itu sangat balance. Sampai to a point dimana mereka di hidungku dan di kulitku itu aku rasa mereka kayak rebutan posisi gitu loh. Jadi kadang-kadang aku cium ilang-ilangnya, kadang-kadang aku cium tuberose-nya. Dan tuberose facet di sini itu lebih ke yang sweet dan sharp dan pungent, bukan yang creamy. Kalau kalian tahu udah coba beberapa parfum tuberose, ada tuberose yang creamy juga seperti kayak di Marva, di Memo Paris itu si tuberose sangat creamy. Sedangkan di sini tuberose-nya itu nggak creamy, dia lumayan sharp and pungent. Tapi karena ada ilang-ilang dan sandalwood-nya di sini, itu yang bikin dia sedikit soft dan balances out the tuberose here.
Dan yang ini itu longevity-nya lumayan oke. Ini di kulitku sekitar 5 jam. Dan buat harganya oke banget ya, dia bisa 5 jam. Dan wanginya lumayan konsisten, jadi dia nggak terlalu banyak berubah. Dan projectionnya juga oke banget. So if you like tuberose, kalian suka white floral, suka yang wangi sedikit mature tapi masih floral, kalian bisa coba si Tuberose Noir. Oke, parfum kedua di kategori floral woody ada ini, si Bohemian Bluebells. Nah, jujur aja Bohemian Bluebells ini dulu awalnya adalah parfum yang aku paling gak suka dari semua range Zara Emotions. Karena buat aku dulu itu wanginya, dia itu terkesan aneh dan ngingetin aku sama wangi potpourri gitu. Ketika aku tinggal di Melbourne, di kamar mandinya atau di WC-nya itu biasanya my host mom itu taruh a lavender potpourri and reminds me of that. Tapi setelah sekian lama aku pakai, ternyata aku tambah cinta ya, jadi tambah kepikiran aku pengen beli yang 30 mili, 40 mili atau 90 mili. Nah ini dia, aku ada roller yang 10 ml, kayak sekarang mereka udah nggak jual. Mungkin kalau di store-nya masih ada. Nah, ngomong-ngomong soal Bohemian Bluebells ini wanginya yes, dia itu dominant lavender, dan di sini tuh ada lavender, ada sandalwood dan ada musk. Jadi kalian bisa bayangin wanginya itu lebih ke lavender aromatik dan dia juga sedikit woody. Jadi aromatic sweet dan sedikit berat karena ada woody-nya. Cuman dia nggak berat-berat banget sih. Buat aku dia lebih ke sweet, aromatic, sedikit spicy juga. Dan lavender di sini itu adalah lavender yang fasetnya manis. Jadi dia bukan lavender yang aromatik banget dan jadi apa ya, jadi ke arah herbal, tapi dia lebih ke lavender yang sweet. Ini tuh masih ngingetin aku sama potpourri, but now I can appreciate this scent more. Kalau kalian suka wangi yang unik, kalian harus cobain ini. Ini tuh wanginya beda sama parfum lainnya dan parfum biasanya. Dan longevity-nya itu oke banget. In fact, aku pernah pakai ini. Dan karena aku gak suka wanginya, aku mau cuci. Jadi aku cuci tangan, tapi wanginya masih belum hilang. So, jadi bisa dibilang longevity-nya oke banget. Dan dia projectionnya juga oke. Dan yes, dia sedikit woody, sedikit berat, dan sedikit lebih mature. Jadi tadi yang aku bilang, mulai dari si Tuberose Noir kesini itu mereka itu adalah parfum-parfum di lines ini yang lebih terkesan mature daripada youthful. Dan aku rasa ini sih bisa dipakai kapan aja. Dan ini tuh walaupun mature, dia itu lebih sedikit casual. Jadi karena wangi yang sedikit bohemian atau boho, dia itu ada kesan edgy-nya juga. Jadi ketika kalian pakai parfum ini, walaupun dia kesannya mature, kalian bisa pakai ini buat casual. Jadi kalau kalian emang suka dandanan yang boho, kalian suka yang unik, I think you will enjoy this Bohemian Bluebells. Terus di floral woody berikutnya, ini the last floral woody. Jadi tadi floral woody ada si Tuberose Noir, ada Bohemian Bluebells, dan ada si, hang on, mana dia? Ini dia. Ini ada si Fleur de Patchouli. Nah, Fleur de Patchouli ini tuh salah satu, katanya setelah si Zara Emotions ini di launch beberapa waktu, ini salah satu yang best seller. Dan juga di Indonesia ini salah satu best sellernya, karena wanginya ini itu katanya sih agak mirip dengan, actually emang satu vibe dengan Coco Mademoiselle Chanel, walaupun dia nggak mirip banget. Dan Fleur de Patchouli ini ketika kalian semprot, kalian benar-benar bisa cium si floralnya, si peoninya sama peculinya itu sangat amat balance. Jadi kayak tadi si Tuberose Noir dia hilang-hilang dan tuberose-nya balance, ini tuh peculiar dan peoninya tuh sangat balance. Dan notes pyramid di sini itu dia ada peony, dia ada peculiar, dan dia ada gayak wood. Dan aku rasa gayak wood di sini itu ngasih base yang enak yang bikin dia jadi sedikit woody dan sedikit manis. Jadi peculiar di sini nggak terlalu spicy, dia lebih ke peculiar yang soft dan kalem, dan masih kecium greennya juga, tapi lebih ke arah floral dan sedikit manis karena ada si base woody-nya itu. Dan aku rasa si gayak wood ini juga kasih sedikit kesan yang bikin dia lebih berat, lebih sweet, dan agak sedikit how do I say it, sedikit mature lah gitu. Dan I would say this is more mature fragrance. Dia itu cocok buat cuaca yang lebih agak sedikit dingin, jadi for cooler weather, bukan buat siang bolong yang panas-panas. Kalau siang bolong yang panas-panas tadi coba aja yang freshing itu cocok semua. Ini kurang cocok buat panas-panasan, cuman enak banget buat dipakai sehari-hari kalau kalian di ruangan ber-AC, office safe banget. Dan dia SPL-nya juga lumayan oke. Dia longevity-nya di kulitku sekitar 5 jam.
Projectionnya juga oke, walaupun dia nggak yang wow banget. Kalau teman-teman kalian ada di sekitar 1-2 meter pasti masih bisa kecium. So this is a great floral patchouli woody scent if you wanna try Fleur de Patchouli. Okay, so the last perfume on the line, dan ini tuh satu-satunya parfum yang I would classify, aku sendiri bakal classify ini as woody. Jadi dia itu nggak floral tapi benar-benar pure woody, dan ini adalah Ebony Wood. Ebony Wood ini juga aku kayak pernah mention dia di salah satu videoku sebelumnya, aku lupa yang mana. Kalau nggak salah di one of my favorite Zara perfume, nanti aku taruh lainnya di linknya di bawah. Dan si Ebony Wood ini tuh wanginya benar-benar wood banget, wood yang mahal, jadi wanginya terkesan expensive. Walaupun harganya ya harga Zara tadi 649.000 atau 629.000 buat 90 ml. Dan dia itu dia woody, musky, very mature, very unique, dan aku belum pernah cium wangi woody seperti ini di parfum lainnya. So it's very unique. Nggak ada vibe yang mirip apapun menurut aku, walaupun ada yang bilang ada vibe-nya mirip dengan Spice Bomb. I don't think so, beda. Dan si Ebony Wood ini itu lebih terkesan woody, dia musky, dia sedikit sweet dan juga sedikit spicy. Karena di pyramid notes-nya dia itu ada pink pepper, ada cloves atau cengkeh, dan juga ada ebony. Ebony itu kayu ebony ya, dan emang jarang banget wangi parfum yang ada note si Ebony Wood ini. Dia itu very woody, jadi ketika kalian semprot pertama kali kalian kerasa woody-nya, dan ada sedikit hint of pink pepper, jadi kalian kerasa ada peppernya, ada spicesnya dikit yang agak nusuk hidung. Cuman it's not that bad, dan for me aku sih enjoy banget the hint of pepper itu, aku enjoy banget. Dia itu kesannya warm, sangat hangat wanginya karena dari cloves-nya itu, jadi cengkeh itu biasanya memberi kesan hangat ke suatu parfum. Dia tuh very warm, sedikit sweet, dan again ini juga lebih ke arah mature daripada youthful. Dia mature and very comforting. Buat aku ini tuh sangat comfortable wanginya, dan apa ya, wanginya somehow kerasa luxurious and expensive aja gitu karena memang beda dan enak. Dan aku rasa cengkeh di sini selain dia ngasih spiciness, dia juga ngasih sedikit complexity to the perfume. So if you wanna try something woody yang beda, you should try this one. And this is very unisex, bisa dipakai semua, siapa aja, mau cewek mau cowok, it doesn't matter. Very unisex. I think it has a niche quality karena memang wanginya yang sedikit beda dan emang unik aja sih. So this is actually one of my favorite, dan kalau kalian suka woody, you really should try Ebony Wood. That is all the perfumes that there are in the Zara Emotions line. Aku harap tadi buying guide dan penjelasanku membantu kalian untuk decide kalian mau beli yang mana. Kalau kalian mau citrus, tadi ada sendiri, mau citrus floral atau woody, atau mau floral woody, terserah kalian yang mana. But I would say mereka itu I really think they are worth buying buat harganya, even though udah naik 630.000, tapi buat 90 ml dan kualitas scentnya oke banget. Ya satu-satunya komplain sih itu aja sih ya, kayak packagingnya dia stikernya bisa ngelotok gini, but other than that the scent is okay, the price is okay. So I really think it's worth buying and you can try. I think they will be in Zara permanently. Aku nggak tahu bakal permanent apa ini limited edition, but ini sih udah ada sekitar 1 tahunan. So you should go check it out. Kalau kalian mau penasaran bisa langsung ke app-nya Zara. Dan no, I'm not paid by Zara at all. Aku bener-bener bikin ini karena aku pengen bantu kalian. Dan kalau kalian belum subscribe ke channel aku, please do subscribe. It supports me a lot. Dan juga kalian bisa follow Instagramku di @elfactory. And please drop down your comment, anything, like this video. It helps me a lot and it supports me. Thank you so much guys. I see you in my next video.